Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukaffiratudz Dzunub karya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat poin tentang Qiyamul Lail, yang itu bisa menghapuskan dosa. Disebutkan oleh penulis pada pembahasan As-Sadis Asyar, pembahasan yang ke-16. Beliau menyebutkan Qiyamul Lail tarfa'u bihi darajat wa tughfaru bihi dzunubu was-sayyi'at. Qiyamul Lail akan mengangkat derajat seorang hamba dan akan mengampuni, dengan Qiyamul Lail akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan sang hamba. Hadis yang pertama, hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Kalian harus melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sesungguhnya qiyamul lail adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, orang-orang soleh sebelum kita, orang-orang soleh sebelum Rasulullah SAW, amalan andalan mereka adalah qiyamul lail. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Qiyamul lail akan mendekatkan ke Rabb kalian. Wa maghfaratun lisayyi'at, akan menghapuskan dosa kalian. Wa manhatun lil itsmi, dan akan mencegah kalian dari perbuatan dosa. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, kemudian juga Ibnu Khuzaimah, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah. Tayyib. Maka dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 keistimewaan Qiyamul Lail. Pertama, itu adalah kebiasaan orang soleh sejak masa silam. Dan orang soleh sebelum Nabi Muhammad SAW tentu saja mencakup para nabi. Kemudian pembela-pembela para nabi di zamannya, para sahabat-sahabat nabi di zamannya. Dan orang-orang soleh yang diceritakan dalam Al-Quran seperti Luqman, kemudian Dzulqarnain, dan beberapa orang soleh yang lainnya. Meskipun kita tidak tahu bagaimana tata cara mereka dalam Qiyamul Lail, yang jelas mereka adalah manusia yang mendekatkan diri kepada Allah di malam hari. Yang kedua, Qiyamul Lail min a'zami asbabi dukhulil jannah. Bahwa Qiyamul Lail adalah sebab terbesar, salah satu di antara sebab yang besar yang akan memasukkan orang ke dalam surga. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang beliau dulunya adalah seorang pendeta Yahudi, kemudian masuk Islam. Beliau menceritakan, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, injafalan nasu kibalahu, maka masyarakat semuanya berduyun-duyun untuk menyambut beliau. Waqila, dan ada riwayat yang lain yang menyebutkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan. Orang-orang menyambut dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, diteriakkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, salatan, sebanyak 3 kali. Faji'tu finnas li'andura, maka aku datang bersama dengan kerumunan masyarakat yang menyambut kehadiran Nabi SAW, li'andura, untuk menyaksikan seperti apa sang Nabi ini. Dalam posisi Abdullah bin Salam belum masuk Islam, masih menjadi pendeta Yahudi.
Falamma tabayyantu wajhahu, ketika aku perhatikan wajah beliau, araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab, maka aku bisa mengenali wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Masya Allah. Dan demikianlah nurani seorang manusia. Dia bisa menilai kondisi manusia yang lain dengan melihat penampilan wajahnya, dengan melihat mimik badannya, dengan melihat bagaimana postur penampilannya. Ini bisa disaksikan dari mereka yang punya nurani yang sehat. Untuk kemudian dinilai apakah kira-kira orang kayak gini orang baik ataukah orang yang punya potensi sebagai seorang pembohong. Kata Abdullah bin Salam, "Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab." Ketika saya perhatikan wajah beliau, aku bisa menyimpulkan bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bih. Pesan pertama yang aku dengar yang beliau sampaikan adalah angqal, beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Beliau datang ke kota Madinah. Tiba pertama kali. Mungkin beliau belum berkenalan dengan mereka, tapi sebelumnya orang-orang Madinah sudah membaiat Nabi SAW di Bai'ah Aqabah. Ketika di Mekah, Nabi SAW berkali-kali kedatangan orang Madinah, lalu mereka membaiat Rasulullah SAW pada Bai'at Aqabah. Tapi kan belum semua dari masyarakat Madinah. Baru beberapa dari orang-orang Madinah yang menjadi peserta Bai'at Aqabah. Namun ketika itu Rasulullah SAW sudah menyampaikan pesan kepada mereka dengan 4 pesan. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makan ke orang lain. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, kerjakan salat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Dan Anda lihat betapa Nabi SAW menyampaikan hadis ini dalam bentuk sajak. Afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Pakai sajak. Semuanya berujung mim. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga bisalamin, dengan mendapatkan keselamatan. Meskipun beliau SAW bukan seorang penyair dan Allah tidak pernah mengajarkan syair kepada beliau. Allah berfirman, "Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah." Aku tidak pernah mengajarkan kepada beliau syair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak seorang nabi diajari syair oleh Allah. Meskipun Allah mampu untuk mengajarkan syair kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang nabi bukanlah penyair. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diajari oleh Allah syair. Maka ini menghilangkan tuduhan masyarakat bahwa Quran adalah syair. Quran bukan syair. Itu adalah kalamullah. Karena itu Allah katakan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran adalah peringatan untuk seluruh alam. Meskipun terkadang dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang sangat indah untuk didengerin, sampai orang-orang Arab yang mereka ahli syair, mereka merasa takjub ketika dibacakan kalimat-kalimat Al-Quran. Baik. Kemudian dalam hadis ini kita bisa lihat pesan Nabi SAW adalah wasalu bil laili wan nasu niyam, kerjakanlah salat di waktu malam ketika masyarakat sudah tidur. Selanjutnya hadis yang ketiga. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada qiyamul lail.
Sehingga qiyamul lail akan mengantarkan seorang mukmin lebih mulia. Berdasarkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, Ja'a Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu Jibril mengatakan, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kau boleh hidup sesukamu, tapi kau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kau inginkan, tapi yang pasti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakan terserah kamu, namun ingat kau pasti akan dibalas. Thumma qal, kemudian Jibril mengatakan, Ya Muhammad, syaraful mu'min qiyamul lail. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia melakukan qiyamul lail. Wa izzatuhu istighna'uhu 'anil nas. Sementara kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak butuh terhadap harta dan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Kalaupun ada orang yang lebih mampu dari sisi materi, bagi dia santai saja. Istighna'uhu 'anil nas, dia merasa cukup sehingga tidak membutuhkan harta yang dimiliki oleh orang lain. Sekarang kita lihat di sini di footnote, diriwayatkan oleh Al-Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi. Sanadnya dinilai hasan oleh Al-Mundhiri dan disebutkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat dan dinilai hasan oleh Syalbani, dan hadis ini disebutkan dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Nah, hadis yang sangat terkenal dan mungkin sering kita dengar, di mana para khatib sering menyampaikan pesan ini. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu, kowe bakal mati. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu hidup sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Wahbib ma syi'ta. Kau boleh cintai siapapun yang kau cintai, yang kau inginkan. Silahkan kau mencintai siapapun yang kau inginkan. Fa innaka mufariquh, tapi yang pasti kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Kerjakan sesukamu, tapi ingat kau akan dibalas dari seluruh perbuatanmu. Masya Allah, peringatan yang luar biasa. Dan seharusnya dengan ini manusia akan lebih berhati-hati dan waspada dalam bersikap. Silahkan hidup sesukamu, tapi ingat kau pasti akan mati. Silahkan kau beramal, terserah kamu, tapi ingat kau akan mendapatkan balasan. Silahkan kau mencintai apapun yang ingin kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengannya. Baik mencintai yang berakal maupun yang tidak berakal. Yang berakal misalnya mencintai manusia yang lain. Yang tidak berakal misalnya mencintai benda-benda tertentu, mencintai kendaraan, mencintai perabotan. Ingat, semua itu akan kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu, dengan punya kesadaran semacam ini, maka orang akan lebih waspada dalam menjalani kehidupan. Dan orang kalau punya rasa malu, dia akan hati-hati. Tidak sembarangan ketika dia bekerja, tidak sembarangan ketika dia menjalani hidup. Nah, ada seorang ulama namanya Qa'nabi. Al-Qa'nabi termasuk di antara ulama yang rajin belajar hadis. Suatu ketika beliau datang ke Imam Syu'bah untuk mendapatkan hadis. Begitu sampai di majelisnya Imam Syu'bah, ternyata kajian sudah selesai. Majelis hadisnya sudah selesai. Al-Qa'nabi kemudian tanya kepada peserta kajian, ya gimana? Sudah pada pulang? Sudah pada bubar? Sudah selesai.
Lalu Al-Qa'nabi tanya, di mana tempatnya Syu'bah, rumahnya Syu'bah? Ditunjukkan di sana. Dia datang ke rumahnya Syu'bah. Ketika sampai di rumahnya Syu'bah, dalam posisi rumah itu tidak tertutup pintunya. Akhirnya Asy-Sya'bi ini langsung nyelonong masuk. Al-Qa'nabi langsung nyelonong masuk. Nah, kemudian dia menyampaikan salam. Syu'bah yang waktu itu berada di dalam toilet kaget. Kok tiba-tiba ada orang yang nyelonong masuk? Maka kemudian terjadi dialog. Entah bagaimana, pokoknya terjadi dialog. Lalu Syu'bah bertanya, kau siapa? Kok tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah dalam kondisi seperti ini? Aku Qa'nabi ingin mendengarkan satu hadis dari Anda. Ya jangan pas kondisi seperti ini. Iya, tapi saya khawatir nanti saya akan terlewat lagi sehingga tidak mendapatkan hadis dari Anda. Tolong sampaikan satu hadis kepadaku, walaupun satu. Akhirnya didesak terus oleh Al-Qa'nabi, kemudian Syu'bah menyampaikan sebuah hadis. Syu'bah dalam posisi entah bagaimana, beliau mengatakan, haddatsani fulan bin fulan qala haddatsani fulan, sampai Nabi SAW bersabda, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, silahkan kerjakan sesukamu. Maksudnya apa? Sekaligus menyindir Al-Qa'nabi. Dan kemudian Al-Qa'nabi meninggalkan Syu'bah, dan hanya satu hadis Syu'bah ini yang beliau dapatkan. Maka dari situlah kenapa Al-Qa'nabi hanya punya satu hadis dari Imam Syu'bah. Karena dikatakan dalam posisi itu, Qa'nabi buru-buru, idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kau enggak punya rasa malu, terserah kau lakukan sesukamu. Dan hadis ini disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Selanjutnya, yang keempat. Qiraatul Qur'ani fi qiyamil laili ghanimatun azimatun. Membaca Quran ketika qiyamul lail adalah ghanimah yang agung. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan dicatat sebagai al-ghafilin, orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutibat minal qanitin, dan barang siapa yang qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka akan dicatat sebagai orang yang taat. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin, sementara siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka dicatat sebagai orang yang mendapatkan harta melimpah. Al-muqantirin, orang yang melimpah kekayaannya. Nah, di sini ada keterangan al-muqantirin ay mimman kutiba lahu kintarun minal ajri, yaitu orang yang dicatat untuknya kintarun minal ajri, pahala yang berlimpah. Digambarkan seperti kintar, dan kintar artinya adalah jamaknya qanatir, yaitu perhiasan emas atau perak. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa qiyamul lail dengan urutan jumlah ayat yang dibaca, makin panjang makin besar nilai pahalanya. Qiyamul lail dengan 10 ayat maka dapat ini. Qiyamul lail dengan 100 ayat dapat ini. Qiyamul lail dengan 1000 ayat dapat sekian. Masya Allah. Yang kita mungkin tidak pernah melakukannya. Tapi itu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh masa silam, sehingga saat mereka qiyamul lail, mereka terbiasa 1 rakaat membaca 100 ayat. Membaca 100 ayat, Pak. Iya. 1 rakaat. Betapa lamanya? Setengah jam. Kurang lebih mungkin enggak sampai 1 juz. 1 juz kurang dikit rata-rata. Nah, tapi bagi sebagian orang itu berat ketika mereka tidak sanggup untuk kemudian melakukan sholat dalam waktu yang lama. Namun disinilah kunci dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada para hambanya. Allah jadikan qiyamul lail sebagai ghanimah yang besar untuknya.
Selanjutnya hadis yang kelima. Qiyamul lail tujabu fihi da'awat. Dengan qiyamul lail maka doa-doa akan diijabahi. Doa-doa akan diijabahi. Wa tughfaru bihi sayyi'at. Dosa-dosa akan diampuni. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda. Hadis tentang nuzulnya Allah. Baik. Jadi dari dulu sampai sekarang perbedaan pendapat dalam memahami sebuah dalil itu sudah terjadi. Termasuk salah satunya yang disebut dengan hadis nuzul ilahi. Hadis nuzul ilahi. Hadis nuzul ilahi artinya adalah hadis yang membahas tentang turunnya Allah ke langit dunia. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabai. May yas'aluni fa u'tiya. Siapa yang meminta sesuatu kepadaku akan aku kasih. May yastaghfiruni fa aghfiralah. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Fala yazalu kadzalika hatta yudhi'al fajru. Maka Allah terus berfirman seperti itu sampai terbit fajar. Dan hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang tadi kita sebut bahwasanya ini adalah hadis tentang nuzul ilahi. Allah turun, lalu Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada para hambanya, siapa yang minta ampun maka akan aku ampuni, siapa yang istighfar akan diampuni, siapa yang minta akan dikasih, siapa yang berdoa akan diijabahi. Nah, kemudian dari sini ada titik sengketa di antara kaum muslimin. Saya sebut titik sengketa karena ini jadi titik perdebatan antara kaum muslimin yang mengimani Allah Ta'ala turun dan kaum muslimin yang melakukan takwil. Sebab turunan Allah berada di atas. Keyakinan Allah berada di atas sangat rentan dengan yang namanya takwil. Akhirnya ketika ditakwil, banyak sekali turunan yang ditakwil. Ayat-ayat yang lain tentang makna atas ditakwil. Tayyib. Sehingga dari hal ini kita bisa lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah doa waktu yang istimewa di sepertiga malam yang terakhir. Ada yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, tapi rahmat Allah. Kalau yang turun itu rahmat Allah, maka mungkin enggak rahmat itu mengatakan, may yad'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabai. Rahmat mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku. Sehingga yang diminta rahmat Allah bukan Allah. Siapa yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Apakah rahmat seperti itu keadaannya? Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini langsung dan tidak melalui perantara. Maka seorang hamba ketika berdoa, silahkan berdoa langsung, dan kesempatan terdekat Anda ketika berdoa adalah menjelang terbit fajar, ketika melakukan qiyamul lail menjelang subuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-6.
Hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iya wa dzalika kulla lailatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di waktu malam itu ada sebuah masa, ada sebuah rentang waktu, sa'a. La yuwafiquha abdun muslimun, apabila ada seorang hamba muslim yang berdoa kepada Allah di waktu itu, di rentang malam itu, khairan min amri dunya wal akhirah, minta kebaikan kepada Allah baik dalam urusan dunia maupun akhirat, illa a'tahu iyah, kecuali Allah pasti akan memberikannya, wa dzalika kulla lailatin, dan itu terjadi setiap malam. Itu terjadi setiap malam. Sehingga di malam ini waktu yang mustajabnya di awal waktu, di malam berikutnya waktu mustajabnya di tengah waktu, malam berikutnya waktu mustajabnya di akhir waktu, terserah Allah. Nah, saat waktu mustajab itu turun lalu ada orang yang berdoa kepada Allah, pasti doanya akan diijabai, dan itu terjadi setiap malam. Kita lihat di footnote nomor 2, hadis sahih riwayat Muslim. Nah, hadisnya sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kerjasama yang terjadi pada suami istri. Kerjasama dalam qiyamul lail dan dalam ibadah yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Semoga Allah merahmati seorang suami yang dia melakukan qiyamul lail lalu dia salat. Thumma ayqadha imra'atahu fasallat. Lalu dia bangunkan istrinya, lalu dia salat bersama dengan suaminya. Fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggak mau bangun, maka wajahnya diperciki dengan air. Ayo bangun, bangun, ngambil air. Ayo bangun, bangun. Masya Allah. Orang seperti ini dirahmati oleh Allah. Siapa yang dirahmati? Sang suami. Dia ngajak istrinya untuk qiyamul lail, saat istrinya tidur dibangunkan, kok dia masih malas-malesan, diciprati dengan air. Maka orang semacam ini dirahmati oleh Allah. Wa rahimallahu imra'atan. Allah juga merahmati seorang wanita qamat minal lail, yang melakukan qiyamul lail, fasallat, lalu dia salat, thumma aiqadat zaujaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Sehingga wanita ini qiyamul lail, salat dulu, terus dia bangunkan suaminya. Fa in aba nadahat fi wajhihil ma. Kalau suaminya tetap enggak mau qiyamul lail, maka muka suaminya disiram air seember. Sehingga ada kerjasama kebaikan antara suami istri untuk melakukan qiyamul lail, bekerja sama dalam melakukan qiyamul lail. Dan hadis ini sahih riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian juga Abu Dawud, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Selanjutnya, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza staiqadha ar-rajulu minal lail." Apabila seseorang bangun di waktu malam, wa aiqadha imra'atahu fasallaya, lalu dia bangunkan istrinya, kemudian mereka salat bareng berjamaah. Raka'ataini, 2 rakaat. Kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, maka akan dicatat untuknya seperti orang yang rajin berzikir kepada Allah, baik laki maupun perempuan. Dan kita bisa saksikan situasi semacam ini ya.
bagaimana ketika keluarga itu hidup berhias ibadah, maka suami istri saling mengingatkan untuk melakukan ketaatan. Bahkan termasuk salah satunya adalah ketika qiyamul lail. Baik, dan ini diantara hikmah kenapa kita dianjurkan untuk berkeluarga. Dan hadis yang terakhir adalah hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian Abu Dawud, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Wallahu alam. Tayyib, pembahasan berikutnya tentang salatul Jumat. Namun karena tema kajian kita berkaitan dengan qiyamul lail, maka insyaallah kita fokus untuk qiyamul lail. Namun sebelumnya kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan lanjut kurang lebih 1 menit lagi insyaallah, 1 atau 2 menit. Taib, alhamdulillah kembali kita lanjutkan berkaitan dengan masalah qiyamul lail. Tadi kita menyebutkan aneka keutamaan tentang qiyamul lail. Berikutnya sedikit kita singgung tambahan tentang fikih masalah qiyamul lail. Ada sebutan qiyam al-lail. Qiyamul lail dominan bentuknya adalah salat. Kita sebut ini dominan. Karena kata qama lebih dekat kepada makna salat. Dan untuk ibadah selain salat diungkapkan dengan tawaqqafa atau waqafa. Seperti Nabi SAW wukuf di Arafah. Dan wukuf itu ibadahnya bukan salat. Namun orang yang wukuf lebih banyak ibadah yang sifatnya banyak berdoa. Berdoa, kemudian berzikir, itu ketika wukuf. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, Man qama Ramadana, Man qama Ramadana, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, dan qiyam Ramadan adalah tarawih. Qiyam Ramadan adalah salat tarawih, di mana kegiatan salat tarawih adalah salat. Kegiatan tarawih adalah salat. Baik. Kemudian ada istilah tahajud. Tahajud ada yang mendefinisikan dengan talabul hajud. Orang berusaha, berjuang untuk menjauhkan dirinya dari tempat tidur. Dan disebut sebagai tahajud jika bentuknya salat. Jika bentuknya salat. Dan dilakukan setelah bangun tidur. Karena itu kalau sebelum bangun tidur belum disebut tahajud. Orangnya belum tidur misalnya. Jam 10 malam dia sholat.
maka tidak bisa disebut sebagai tahajud, karena ketika dia sholat jam 10 malam, yang terjadi adalah dia belum tidur. Nah, kecuali kalau misalnya dia tidur di awal malam, selesai sholat isya persis dia tidur, lalu dia bangun jam 1, dia bisa tahajud. Dari sini kita bisa lihat bahwa qiyamul lail bisa diisi ibadah selain sholat, meskipun dominan sholat. Oleh karena itu wanita haid bisa qiyamul lail, tapi dia tidak bisa tahajud karena tahajud bentuknya sholat. Selanjutnya, dalam pelaksanaan qiyamul lail, qiyamul lail, maka di sana ada doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Karena itu dianjurkan bagi mereka yang sedang melakukan qiyamul lail untuk memperbanyak doa. Dalam sholatnya dia berdoa. Selesai sholat dia berdoa. Kemudian selain itu ada anjuran untuk banyak baca Quran. Banyak baca Quran. Dengan cara gimana? Dia melakukan sholat sambil membaca Quran yang jumlahnya banyak. Seperti tadi ya, 10 ayat, 100 ayat, sampai 1000 ayat. Nah, minimal untuk bisa disebut lam tuktab minal ghafilin, agar kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Maka upayakan semalam sholat 10 ayat. Pak, saya hanya witir 1 rakaat. Baik, 1 rakaat itu minimal Anda baca 10 ayat. Baca apa Pak? Terserah. Misalnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, ada 10 ayat. Kayaknya ada. Baik, Anda baca itu. Atau surat-surat yang lain, Anda baca Amma Yatasa'alun, atau baca Wan Nazi'ati Gharqa, atau baca surat-surat yang lain yang jumlahnya 10 ayat agar tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Nah, baca 10 ayat, saat malam dalam sholat. Ini agar tidak dicap, saya sebut dicap sebagai orang lalai. Selanjutnya, celaan bagi mereka yang tidak qiyamul lail. Celaan bagi mereka yang tidak qiyamul lail. Mereka yang tidak qiyamul lail karena tidur. Yang pertama, kenapa dicela? Telinganya dikencingi setan. Telinga dikencingi setan. Nabi SAW pernah menyebutkan hal ini. Apabila ada orang yang dia mau bangun malam, maka telinganya dikencingi setan. Lalu dia mengatakan, "Nam lailan tawila." Silakan kamu tidur, malam masih panjang. Hatta yusbih, sampai subuh. Sehingga orang yang dia nggak bisa bangun sebelum subuh, bangun-bangunnya sudah subuh, disebut oleh Nabi SAW telinganya dikencingi setan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya. Nabi SAW pernah mendengarkan cerita. Berikut hadisnya. Dzukira 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW ada orang yang tidur di waktu malam sampai subuh. Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunai. Orang ini telinganya telah dikencingi setan. Au qala fi udhunihi. Orang ini telinganya telah dikencingi setan. Hadis sahih riwayat
Bukhari dan Muslim. Sehingga jika bisa bangun subuh saja masuk dalam kategori dikencingi setan, apa yang bisa Anda bayangkan dengan orang yang tidak sholat subuh? Bangun-bangun sudah siang, bangun-bangun sudah terbit matahari, ya, tentu lebih parah. Kemudian Nabi SAW juga melarang orang yang dulu istiqomah tahajud kemudian dia tinggalkan. Nabi SAW pernah mengatakan, dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, hadisnya riwayat Bukhari. Abdullah bin Amr mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggilku. Lalu beliau menyampaikan, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, janganlah kamu seperti si A. Kana yaqumul laila, dulu dia sergap qiyamul lail. Dulu dia rajin qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan semua kebiasaan baik itu. Sehingga dia sudah tidak lagi rajin qiyamul lail." Itu oleh Nabi SAW beliau pesan, jangan tiru orang semacam ini. Jangan ditiru. Nah, sehingga kalau terjadi kalau dulu qiyamul lail, hendaknya dijaga baik-baik, istiqomah. Karena qiyamul lail, ketika dulu pernah qiyamul lail terus ditinggalkan, maka biasanya akan menghilang kebiasaan baik itu dan susah untuk dimulai kembali. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa orang yang tidak qiyamul lail dalam syariat kita termasuk orang yang tercela. Karena yang pertama itu kebiasaan orang soleh, yang kedua disebut oleh Nabi SAW orang yang bangun-bangun sudah subuh, berarti telinganya dikencingi oleh setan. Selanjutnya, dalam qiyamul lail, apakah wanita haid bisa melakukannya? Wanita haid dan qiyamul lail. Wanita haid bisa melakukan qiyamul lail dengan cara bagaimana? Dia kerjakan ibadah di waktu malam, sepertiga malam yang terakhir, walaupun bukan sholat. Misalnya berzikir, dia zikir, sambil duduk dia zikir. Nah, dengan demikian dia juga ibadah, namun ibadah yang boleh dilakukan dalam kondisi haid. Dan yang disepakati ulama, wanita haid boleh berzikir, sebagaimana orang junub boleh berzikir. Wallahu alam. Sehingga bisa ketika yang lain sedang iktikaf di masjid, di malam hari dia bangun meskipun tidak ke masjid, lalu dia memperbanyak zikir, itu juga masuk kategori qiyamul lail. Nah, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya ini tentang Jumatan, tapi mungkin kita lewati, kita tidak membahas Jumatan. Dan nanti akan kita bahas tentang ini Jumatan cukup banyak. Sabar ketika menghadapi musibah, insyaallah, dan itu merupakan poin yang ke-18. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jika ada yang mau disampaikan kami persilahkan. Ada? Nggak ada. Nah, kalau begitu kita tambahkan materinya.
Saya tambahkan di poin ke-18. Kita melewati Jumatan, kita ngelompati Jumatan karena teman-teman yang bergabung di Zoom dominan Anda adalah orang yang tidak terlibat dan wajib untuk melaksanakan Jumatan. Meskipun wanita diperbolehkan untuk melakukan Jumatan, tapi tidak wajib untuk Jumatan. Ats-tsamin asyar, yang ke-18. As-sabru 'alal bala wal masa'ib yahuttus sayyi'at wa yarfa'ud darajat. Bersabar terhadap ujian dan musibah akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Dari Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Semua urusannya itu baik. Ini menunjukkan bahwasanya orang mukmin dengan modal imannya, dia bisa menempatkan dirinya di posisi apapun yang Allah takdirkan untuknya. Dia bisa menempatkan dirinya pada tempat yang tepat di posisi apapun yang Allah takdirkan untuknya. Demikianlah keajaiban orang mukmin yang sampai membuat Nabi SAW terheran. Sehingga beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Orang mukmin itu ketika mendapatkan musibah atau ketika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu baik baginya. Wa in asabathu ad-dharra'u sabara fakana khairan lahu, dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Masya Allah. Suasana di mana seorang hamba bisa berada di posisi yang benar apapun keadaannya. Adanya nikmat dan musibah itu di luar kendali hamba. Siapapun yang sakit di luar kendalinya. Orang kecelakaan di luar kendalinya. Sebagaimana orang dapat nikmat anugerah dari Allah. Semua adalah takdir Allah. Maka kaya miskin takdir Allah. Bahagia kemudian dia mendapatkan kenikmatan atau sebagian dicabut oleh Allah, itu juga takdir. Sehingga kita tidak bisa keluar dari takdir yang sifatnya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Kadang kita merasakan kenikmatan, kadang kita merasakan kesedihan. Maka yang terpenting dalam hal ini bukan sebatas masalah takdir. Namun yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana agar kita bisa memposisikan diri kita di posisi yang tepat, di posisi yang benar saat kita mendapatkan takdir. Dan posisi yang benar itu ada dua, antara syukur dan sabar. Antara syukur dan sabar. Dan syukur di atas ridho, karena dia merasa senang, merasa bahagia ketika mendapatkan takdir buruk. Rasulullah SAW menceritakan itu. Orang mukmin punya kehebatan demikian. Saat orang mukmin itu mendapatkan musibah, dia pintar bersabar. Saat orang mukmin mendapatkan kenikmatan, dia pintar bersyukur. Itu yang membuat Nabi SAW terheran. Baik. Selanjutnya, dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Hadis berikutnya, hadis nomor 2 dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim, baik nasab. Di sini nasab maknanya adalah rasa capek.
baik rasa capek, aw wasabin, wasab maknanya adalah al-marad. Ya. Yang dimaksud dengan al-wasab adalah sakit. Siapa yang seorang muslim yang mendapatkan capek, dia mendapatkan sakit, wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin, atau yang sifatnya sakit perasaan, bingung, sedih, gundah, stres, hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, maka Allah akan jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Allah jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Hadisnya muttafaqun alaih. Sehingga maksiat yang kita lakukan ngerontokkan dosa. Sakit yang kita alami ngerontokkan dosa. Ada orang yang bertanya seperti ini. Saat sehat, dia rajin ibadah sunnah. Sementara saat sakit, ini semuanya berkurang. Maka dia tidak rajin ibadah. Karena mungkin agak berat, ya. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja kadang sedikit kewalahan. Misalnya pas waktunya sholat, dia sedang tidur lelap, keluarganya sampai nggak berani membangunkan. Karena orang ini sakit, sudah lama nggak tidur nyenyak. Ini kok pas bisa tidur nyenyak. Maka dalam posisi itu sampai dia beribadahnya di rumah. Bangun-bangun sudah jam 5 pagi misalnya. Menjelang terbit matahari. Lalu dia sholat subuh di rumah. Nah kemudian orang ini tanya, saya kalau sakit seperti ini kondisinya, apakah itu futur? Sehingga apakah ini masuk kategori futur? Jawabannya, ya normalnya seorang sakit seperti itu. Kadang sampai dia nggak bisa ke masjid. Kadang orang yang sakit tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah. Namun sakit ini punya ibadah tersendiri. Orang yang sakit itu punya ibadah khusus. Ibadah apa itu? Sabar. Dengan sabar inilah dosa-dosa hamba akan berguguran. Allah hilangkan ketika dia bersabar. Maka sebenarnya dia itu sedang beralih dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Dan ibadahnya orang sakit adalah sabar. Ya, meskipun bagi sebagian orang ketika dia sakit, dia nggak sabar, maka tidak ada nilai pahalanya. Wallahu alam. Nah, kemudian masih banyak hadis-hadis yang lainnya. Ada 8, ya kurang lebih 8. Kita baru baca 2. InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita selesaikan berkaitan dengan masalah sabar ketika menghadapi musibah. Baik, itu yang bisa kita tambahkan. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Baik. Jika tidak ada yang mau disampaikan dalam sesi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita semangat untuk bisa qiyamul lail, yang itu sangat berat, terutama bagi orang yang tidak punya kebiasaan. Dan Allah sediakan untuk kita kemudahan untuk melakukan aneka ibadah-ibadah yang sesuai sunnah yang lainnya. Semoga dengan demikian Allah akan mengangkat pahala kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.